Jumlah pelanggaran pemilihan tahun 2020 totalnya ada 5.330. Baik, selanjutnya kita akan ke narasumber yakni Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagja. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Polhukam, Pak Hadi Cahyanto, Pak Mendagri, Mas Hasim dan juga Pangko Wilhan II, dan juga Mas Tio dan teman-teman para unsur Forkompinda, baik dari pemerintah daerah, Kapolda, dan juga teman-teman dari TNI. Ini beberapa Kapolda sering ketemu, baru kemarin dari Sulut sepertinya saya Pak, ketemu Pak Kapolda Sulut. Kemudian dengan teman-teman KPU Provinsi dan juga Bawaslu Provinsi, dan juga unsur masyarakat yang hadir di sini. Langsung saja, pertama adalah Bawaslu tugasnya adalah mengawasi seluruh proses pemilihan yang akan dilaksanakan tahun 2024 ini. Pertama adalah kami akan mengawasi seluruh tahapan yang tidak pernah terjadi pada pilkada sebelumnya. Pilkada sebelumnya pada tahun 2020, 170 daerah, 270 daerah, ada yang 270 paling besar, tidak pernah ada yang hampir seluruh daerah melakukan pilkada. Namun, dari pengalaman kami, lanjut ke slide ketiga. Satu lagi. Jumlah pelanggaran pemilihan tahun 2020 totalnya ada 5.334, laporan ada 1.588, temuan ada 3.746. Yang tren adalah pelanggaran administrasi yang paling banyak. Pemasangan APK tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan lain-lain. Ini ada 1.532. Bapak Ibu pasti lihat sekarang banyak di jalan sudah masang alat peraga. Bagaimana penindakannya? Tidak bisa sampai saat ini, kecuali oleh peraturan daerah setempat, baik oleh peraturan gubernur ataupun peraturan wali kota ataupun bupati. Silahkan untuk ditindak oleh pemerintah daerah jika kemudian melanggar ketentuan peraturan daerah tersebut. Kami akan melakukan penindakan setelah nanti masa kampanye pada saat itu. Kemudian ada pelanggaran kode etik. Ada 292 penyelenggara ad hoc berpihak pada salah satu pasangan calon. Jadi kalau lihat indeks kerawanan pilkada dari mulai 2015 sampai 2020, salah satu kerawanan dalam pilkada, satu dimensinya adalah netralitas penyelenggara. Dan ini terbukti ada 292 tahun 2020 saja, ada 292. Kemudian tindak pidana pemilihan ada 182. Yang tren apa? Kepala desa melakukan tindakan menguntungkan satu pasangan calon. Sekarang sudah mulai bertebaran. Nah, kami lagi melakukan koordinasi. Kenapa? Kan agak sulit. Yang namanya tindak pidana harus precise, jelas unsurnya dan juga jelas harus ditemukan. Kalau tidak, teman-teman polisi dan jaksa pasti akan tidak setuju untuk dilakukan penyidikan lanjut. Kenapa? Karena saat ini belum ada calon yang ditetapkan oleh KPU. Oleh sebab itu, unsurnya belum memenuhi. Kemudian pelanggaran hukum lain yang terkait dengan pemilihan, ada 1.570 ASN memberikan dukungan politik melalui media sosial. Nah, kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mencalonkan diri, yang masih menjadi ASN, tolong ditahan dulu atau minta cuti. Setelah penetapan, kemudian harus berhenti. Karena sudah ada laporan dan sudah kami tindak lanjuti untuk diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.
Aturannya ada pada Komisi Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, pada tahun 2020, pada Pilkada 2020 di tengah COVID, ada 1.570 pelanggaran netralitas ASN. Dan ada pelanggaran, bukan pelanggaran, 1.828 yang kami hentikan. Lanjut. Ada 161 putusan pengadilan. Jadi ini kerjasama dan keberhasilan dari Forum Sentra Gakumdu yang dilakukan oleh Bawaslu, teman-teman kepolisian dan juga kejaksaan. 155 bersalah, 1 gugur dan 5 bebas. Amar putusannya 16 menguatkan putusan PN dalam 34 putusan pengadilan tinggi, 16 menguatkan putusan PN, 14 mengubah putusan PN, 3 membatalkan dan 1 tidak diterima. Lanjut, apa tren tindak pidana pemilihan? Ada 65 kasus pasal 188, kepala desa atau pejabat ASN melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Ada 22 kasus 187A, memberi atau menjanjikan uang atau disebut politik uang. Kemudian ada 12 kasus pasal 178B, memberikan suara lebih dari sekali di TPS. Bapak Ibu, yang menarik juga di Pilkada tahun 2020, ada pemilih yang sudah meninggal dunia dalam catatan bisa memilih di TPS. Akhirnya di PSU. Oleh sebab itu, kami sekarang lagi mengawasi tahapan pantarlih yang dilakukan oleh teman-teman KPU dalam melakukan pemungutan data pemilih. Karena kasus itu adalah 7 hari sebelum pemungutan suara yang bersangkutan meninggal dunia dan kemudian KTP-nya digunakan oleh orang lain. Untungnya KPPS tempat tahu siapa warga yang kemudian meninggal dunia, sehingga kasus itu bisa dilakukan PSU. Ada 10 perkara melanggar ketentuan kampanye, ada 8 melanggar ketentuan kampanye tentang pasal 69, ada tempat ibadah, tempat pendidikan, dan lain. Pasal 178A mengaku dirinya sebagai orang lain ini. Kemudian 4 perkara KPU Provinsi tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi. 4 perkara pasal 178C menyuruh orang lain untuk yang tidak berhak memilih memberikan suara di 1 TPS atau lebih. 4 perkara kemudian menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam menjalankan tugas. 3 perkara pemilih menerima imbalan atau janji. Bapak Ibu, berbeda dengan pemilu. Tindak pidana pemilihan untuk politik uang itu yang disasar 2, baik pemberi maupun penerima. Kalau di pemilu hanya pemberi, kalau di pemilihan pemberi dan penerima. Oleh sebab itu ini agak sulit nanti dalam pembuktiannya, karena teman-teman yang melaporkan biasanya menerima. Kemudian ada 3 perkara menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye. Lanjut. Ini data pelanggaran pilkada wilayah Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Pelanggaran administrasi misalnya Kalimantan Barat ada 19 perkara. Kemudian Kalsel ada 11. Yang menarik pidananya. Kalbar ada 8 perkara pidana, Kalsel ada 9 perkara pidana, Kaltara ada 5, Kalteng tidak ada perkara pidana. Ini juga evaluasi bagi kami. Kemudian Kaltim 8 perkara pidana pemilihan, 7 Maluku 7 perkara, Maluku Utara 24 perkara, paling banyak Maluku Utara. 7 untuk Sulawesi Barat dan Sulsel nomor 2 terbanyak, 22 perkara tindak pidana pemilihan. Kemudian Sulteng 12, Sultra 13 dan Sulawesi Utara 18 5 perkara tindak pidana. Lanjut. Kalau kita lihat tanda penanganan pelanggaran pemilu seluruh Indonesia, ini yang pemilu serentak 2024, maka seluruh tahapan ada temuan dan laporan dan lain-lain. Kita perbandingannya tahapan 702 dan temuan 72 dan laporan 1562. Lebih banyak pelanggaran itu di pemilihan tahun 2020 daripada di pemilu tahun 2024 yang seluruh Indonesia. Lanjut. Ini data penanganan pelanggaran
di seluruh Indonesia. Lanjut. Oke. Se-Kalimantan. Kalimantan tadi sudah disebutkan untuk pemilu, mohon maaf, pemilu belum. Tindak pidana Kalimantan Barat tidak ada. Kalimantan Selatan 2 perkara pidana untuk pemilu tahun 2024. Kalimantan Tengah 0, Kalimantan Timur 1, dan Kalimantan Utara 10 tindak pidana. Lanjut. Untuk se-Sulawesi, untuk tindak pidana pemilu, bukan pemilihan ya, pemilu tahun 2024. Sulbar 4 perkara tindak pidana, Sulawesi Selatan 22 perkara tindak pidana, Sulteng 5 perkara tindak pidana, Sulawesi Tenggara tidak ada, dan Sulawesi Utara ada 2 perkara tindak pidana. Lanjut. Se-Maluku, Maluku Utara ada 21 tindak perkara, Maluku 21 tindak pidana, dan Maluku Utara ada 4 perkara tindak pidana. Agak berbeda, Maluku Utara dulu di pemilihan paling besar, sekarang kecil daripada pemilihan tahun 2020. Lanjut. Ini ada beberapa amar putusan yang dikabulkan di MK di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Ada juga pemungutan suara ulang, dan juga ada penghitungan suara ulang. Lanjut. Jadwal pemilihan tadi sudah diterangkan oleh Mas Hasim. Lanjut. Walaupun nanti akan ada permasalahan, kami sudah sampaikan kepada KPU tentang bagaimana menarik putusan MA yang berkaitan dengan syarat umur terhadap peserta perseorangan. Karena putusan MA ini muncul di tengah verifikasi administrasi peserta calon perseorangan. Jadi sudah ada pendaftaran, sudah lanjut, jadi di tengah proses tahapan. Jadi kalaupun mau dikenakan itu hanya kepada peserta parpol. Nah, persoalannya kalau hanya peserta parpol, maka melanggar asas pemilu yang harus menyamakan kesamaan treatment, perilaku baik peserta parpol maupun peserta perseorangan. Kalau hanya dikenakan untuk peserta parpol akan jadi permasalahan. Kami juga tidak ingin tiba-tiba seperti kasus misalnya, kasus pemilu tahun 2024, kita melakukan PSU di seluruh Sumatera Barat. Satu Sumatera Barat untuk hanya DPD. Hanya untuk legislatif DPD. Satu dapil di Gorontalo, memang hanya satu dapil di Gorontalo, untuk kenapa? Karena 30% tidak memenuhi. Karena putusan MK demikian. Oleh sebab itu, itulah yang akan jadi hal pembahasan kami dengan KPU dan juga pemerintah untuk kemudian menanggulangi dan mengantisipasi jika ada teman-teman peserta perseorangan, calon peserta perseorangan akan mengajukan perkaranya ke MK terkait masalah usia. Isu krusial pelaksanaan pemilu tahun 2024, politik uang pasti masih ada. Oleh sebab itu, nanti sosialisasi untuk kemudian juga untuk tidak melakukan politik uang kepada peserta pemilu dan juga sosialisasi bersama para tokoh agama dan masyarakat akan sangat penting dilakukan. Kemudian potensi petahana atau PJ. Bapak Ibu yang ingin mengajukan diri sebagai calon bupati, calon wali kota atau calon gubernur, tentu potensi maju kembali mengajukan diri sebagai kepala daerah akan jadi hal yang dipermasalahkan. Kemudian juga terhadap aturan cuti di luar tanggungan negara ataupun nanti berhenti sebagai ASN itu akan kita lihat apakah sudah dilakukan atau belum. Kemudian netralitas ASN, calon penyelenggara pemilihan berpotensi masih akan terjadi. Kami sudah ada laporan, ada beberapa kepala dinas yang melakukan hal-hal yang melakukan pengerahan masa tertentu terhadap calon bupati tertentu atau wali kota tertentu. Kalau gubernur belum kelihatan. Tapi kalau beberapa bupati mulai kelihatan. Kemudian politisasi program kerja, kasus pemilu tahun 2004 masalah bansos juga jadi perhatian. Semoga tidak terjadi. Dan kemudian Bapak Ibu harus ingat bahwa pernah ada PSU pemilihan diulang untuk kepala daerah ketika terjadi permasalahan bansos, penyalahgunaan bansos. Kemudian atas penyelenggara, ini pasti masih terjadi
yang paling menarik sebenarnya bukan di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Yang menarik itu di Sumatera Utara. Nias dan seluruh Nias Selatan, Nias Barat, ini masih menjadi persoalan tentang netralitas penyelenggara. Kemudian pemaknaan terhadap aturan. Nah, kami berharap nanti tidak ada putusan-putusan pengadilan yang mempengaruhi aturan tentang pilkada di tengah masa tahapan. Kemudian adaptasi teknologi informasi, Sirekap yang dipermasalahkan dulu, semoga sekarang mulai diperbaiki oleh teman-teman KPU agar tidak menjadi persoalan kembali. Khususnya tentang konversi gambar ke angka yang kemarin jadi persoalan. Isu hoax, nah kemarin alhamdulillah kerjasama yang baik antara Menko Polhukam, Mendagri, BSSN, Kominfo, KPU, Bawaslu, KPI telah berhasil meredusir isu hoax dan informasi yang ada di pemilu tahun 2024. Sangat jauh berbeda dengan tahun 2019. Kenapa ini patut kita lakukan antisipasi? Karena berkaca pada 2019, isu hoax itu menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal. Bapak Ibu harus ingat, teman-teman Kapolda, Kapolres, dan juga para Danrem di sini, bahwa permasalahan konflik sosial itu terjadi paling banyak di pilkada, bukan di pemilu. Kerusuhan paling banyak di pilkada, bukan di pemilu. Jadi kalau kita lihat 2020 ada 11 kerusuhan, berbeda dengan tahun 2020 atau 2019. 2019 hanya ada di depan gedung Bawaslu. 2020 itu 11 daerah, pembakaran kantor Bupati Yalimo, pembakaran DPRD Yalimo, KPU Yalimo, dan juga Bawaslu Yalimo. Kemudian Bovendigul, pembakaran rumah wakil bupati, kalau tidak salah. Nah, itu yang terjadi pada tahun 2020. Oleh sebab itu, tentu kita harus melakukan ini. Dan juga Makassar punya cerita, Bapak Ibu. Kota Makassar terjadi penundaan 2 kali kan. 2020 baru terjadi terpilihnya wali kota Makassar. 2018 tidak terjadi dan terjadi kerusuhan di Makassar gara-gara itu. Jadi mohon kerjasamanya antar stakeholder Forkompinda dengan KPU dan Bawaslu dan juga pemerintah daerah untuk meredusir hal-hal yang akan memicu konflik. Lanjut. Ini konstruksi IKP, lanjut. Terus IKP masih belum selesai di kami, Bapak Ibu, untuk pemilihan. Ini masih pemilu, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Lanjut. Sampai pada, karena sudah tinggal 2 menit lagi, 1 menit lagi, lanjut. Ini kerawanannya hampir sama. Lanjut. Nah, kerawanan tahapan kampanye. Kampanye setelah 3 hari setelah penetapan, tanggal 22 September, itu penetapan, berarti tanggal 25 itu pengumuman kampanye. Keamanan dan keterlibatan ASN TNI dan Polri, keterlibatan para kepala desa, keterlibatan anak di bawah umur, politik uang, menggunakan fasilitas negara, politisasi sara, ujaran kebencian dan berita bohong di media sosial, kampanye di luar jadwal, kampanye di tempat ibadah, karena yang dilarang kampanye di tempat ibadah. Alat peraga kampanye, masangnya di pasar umum, jembatan, pohon, tiang listrik, dan lain-lain. Yang jadi masalah adalah ketika kepala daerahnya maju petahana, biasanya penertibannya tidak termasuk alat peraga yang dipasang oleh petahana. Jadi nanti Bawaslu yang akan berkoordinasi dengan teman-teman TNI dan Polri dan juga teman-teman Satpol PP seharusnya. Kalau bisa kita pergunakan teman-teman Satpol PP, karena petahananya biasanya kadang-kadang dalam penegakannya itu agak bermasalah untuk alat peraga kampanye. Lanjut. Kerawanan logistik. Ini yang selalu saya sampaikan ke Pak Mendagri juga, pemilihan kita selalu di akhir tahun. Padahal di akhir tahun itulah kemudian angin barat, angin timur, gelombang laut itu paling tinggi-tingginya. Baik, tapi kita punya pengalaman di 9 Desember 2020, alhamdulillah bisa teredusir semua permasalahan logistik, dan kami harapkan ke depan nanti tidak di akhir tahun lagi, bisa kemudian di bulan April seharusnya.
Kenapa bulan April jadi jadi idola? Karena di bulan April biasanya tidak terjadi gelombang laut yang terlalu tinggi. Saya belajar juga dari Pak PJ Gubernur Sulbar yang dulu pernah jadi PJ Kepri. Katanya bulan Januari, Februari tidak ada nelayan yang mau melaut. Karena gelombangnya pasti di atas 3 meter. Nah, di bulan November pasti gelombang laut akan tinggi. Oleh sebab itu, KPU kami minta untuk berkoordinasi dengan TNI dan Polri yang mempunyai kapal-kapal yang bisa menembus gelombang laut yang tinggi. Kenapa? Karena dulu punya pengalaman pakai kapal kayu hancur diterjang badai. Kemudian ada gudang penyimpanan yang rawan banjir, bocor, logistik salah kirim, kemudian tidak dijaga logistiknya, dan perlu diperhatikan. Kenapa? Karena di sini untuk memicu perkara ataupun chaos di daerah itu sangat cepat. Karena daerah, para tim kampanye itu sangat dekat dan bisa mengawasi seluruh tahapan yang ada. Lanjut. Upaya pencegahan telah kita lakukan, sekarang akan terus-menerus kita lakukan. Lanjut. Lanjut. Kalender pengawasan, lanjut. Sampai di akhir aja, Mbak. Oke, sebelumnya, elemen kunci, Mbak. Oke, dukungan pemerintah. Nah, sinergi antar lembaga. Yang kami inginkan adalah, khususnya dari teman-teman Polhukam, dari Pak Menteri, adanya sinergi antara aparat keamanan, baik TNI, Polri, Satpol PP, dan juga Satlinmas yang ada di pusat dan daerah, dan juga pemerintah daerah dan pusat, peserta pilkada, media pers, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga tokoh agama, dan juga penyelenggara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kenapa? Karena jika tidak terjadi sinergi di antara kita, akan jadi permasalahan dalam meredusir seluruh potensi konflik yang ada. Bapak Ibu, perlu kami tekankan kembali bahwa pilkada kali ini tidak pernah kita alami dalam sejarah pilkada di Indonesia. Baru pertama kali inilah pemilihan kepala daerah diselenggarakan dalam pemungutan suaranya dalam 1 hari di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Dulu saya sudah sampaikan juga ke teman-teman Baintel Kampolri dan Mabes Polri, dulu masih ada pembantuan, Pak. Misalnya Goa, pilkada, maka ada pembantuan dari Polres Makassar. Sekarang, yang kami sampaikan sekarang, tentu pembantuan itu tidak mungkin terjadi. Karena semua daerah, semua Polres akan menjaga daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu, penting kiranya untuk mengantisipasi jika terjadi permasalahan ataupun kerusuhan. Kami punya potensi sengketa pencalonan, jika kemudian di-TMS-kan oleh KPU, maka akan terjadi pengarahan massa ke Bawaslu untuk kemudian dimasukkan menjadi MS. Tentu akan jadi pertarungan nanti di depan gedung Bawaslu di kantor masing-masing. Dengan kondisi gedung Bawaslu ya, khususnya di kabupaten kota masih standar keamanannya tidak mencukupi, maka menjadi PR tersendiri buat Bawaslu dan juga teman-teman polisi dalam menjaga keamanan sengketa ataupun sengketa proses pencalonan yang akan terjadi. Nanti akan ada juga sengketa dalam tempat kampanye atau jadwal kampanye. Tentu ini akan jadi persoalan kita bersama. Oleh sebab itu kami inginkan adalah sinergi antar lembaga yang bisa dikoordinasikan oleh Pak Menteri Polhukam dan juga nanti dengan Pak Mendagri, khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Oleh sebab itu kami mohon bantuannya kepada teman-teman kepolisian dan teman-teman tentara untuk kemudian membantu Bawaslu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yang sesuai dalam undang-undang pemilihan, dan khususnya teman-teman Sentra Gakumdu yang sering bersama kami. Pasti ada perdebatan tentang menilai unsur dan lain-lain, tapi kami harapkan seluruh proses yang ada itu bisa menjadi sinergi, dan alhamdulillah pemilu tahun 2024 kita telah bersinergi dengan baik. Pemilihan 2020 juga demikian. Kami harapkan sinergi ini tetap berlanjut antara polisi, jaksa, dan badan pengawas pemilu. Semoga pemilihan kali ini akan lebih baik lagi dari pemilihan tahun 2020, dan semoga berhasil di bawah kepemimpinan Pak Menko, pilkada serentak terbesar, Pak, se-Indonesia dalam pertama sejarah pemilihan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagja.